Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah singkat Wadi Songo, yang mana Wadi Songo berasal dari Hadramaut, Yaman, yang tak lain adalah para habaib Sayyid atau Syarif, yang bisa dibilang dengan cucu Nabi Muhammad SAW. Sudah kita ketahui bersama bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yang tak lain adalah Syekh Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Kali ini kita akan bercerita tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim dan penyebarannya yang berdakwah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Seperti apa kisahnya? Mari simak videonya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Siapa yang tak kenal dengan Maulana Malik Ibrahim? Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara 9 wali, yaitu Wali Songo di Jawa. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, maka dalam hubungan guru-murid. Syekh Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Cempa. Ayahnya bernama Barakot Zainul Alam, seorang ulama besar dari Mawarib. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Mawaribi atau Makhdum Ibrahim Al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmarokondi. Sebutan Syekh Mawaribi menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Adi Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, Muhammad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Awal, Muhammad Sahibul Saum, Alwi Thani, Adi Khudi Qasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Amil Fakih, Abdul Malik atau Akhmad Khan, Abdullah atau Azmat Khan, Ahmad Syekh Jalal, Jalaluddin Akbar, Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sempolo, sekarang Leran, Kecamatan Manyar, 9 km arah utara kota Gresik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyebarkan Islam dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Suci, Manyar. Sebelum masuk tanah Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa. Dalam legenda disebut sebagai negeri cermin atau cermin. Selama 13 tahun, beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, beliau hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari kecil, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas dan alim serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, kemudian pada abad Masehi atau 801 Hijriah oleh ayahnya ditugaskan untuk menjalankan dakwah Islam menuju ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, beliau melintasi samudera luas disertai debur ombak dan angin topan yang dahsyat untuk menjalankan misinya.
hingga akhirnya sampailah di pelabuhan Gresik, salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara pada saat itu dan menjadi bandar kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga membuka toko di desa Romo, 3 km sebelah barat kota Gresik, dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya kepada masyarakat setempat. Beliau juga mempelajari bahasa daerah demi mempermudah kelancaran dakwahnya. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau akhirnya dapat menyesuaikan diri pada masyarakat setempat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih, hingga beliau terkenal dan disegani oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya, berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah di antara 9 wali yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lainnya, kecuali Syekh Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, kesenian, hingga pemerintahan. Pesantren Ampel, Denta, dan Giri adalah 2 institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam, mulai dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur, hingga Sunan Kalijaga yang mencipta karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yakni nuansa Hindu dan aktivitas pertama yang selesai membangun oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan belajar agama di Leran itu adalah berdagang dengan membuka warung yang Maulana Malik kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Syekh Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis sebagai tabib. Beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga mengerjakan cara-cara baru bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Pertama-tama yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan dan berdagang.
budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup di penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Melalui berdagang, beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam keterlibatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama desa Gapura. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu yang merupakan kawah Condro di Moko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Hingga saat ini makamnya masih diziarahi oleh berjuta-juta umat Islam di Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita mendapat berkah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan semoga kita bisa berkumpul bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.